tadi dia bisa eksekusi pelan-pelan, step by step, hati-hati sekali untuk menghadapi rotasinya. Dan tapi Survivor sepertinya tak lama lagi kita akan segera masuk ke match kedua kita. Jadi mungkin kita cek lagi suara FFML Studio. FFML Studio mana suaranya? Terima kasih banyak teman-teman Survivors, let's go! Pesawat sudah mengudara datang dari arah sebelah kanan atau dari timur menuju ke arah utara jatuhnya Pak ya? Iya, masih ke arah utara. Dan kalau kita lihat kali ini daerah Fire Brigade dan juga Sentral menjadi tempat untuk Iko. Satu sinyal yang sangat bagus. Lu harus tahu bagaimana resource yang sangat banyak berada di Sentral ditambah di Fire Brigade. Dan ini nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa dapetin satu rotasi yang cukup aman kalau mereka memutuskan bergerak cepat dari tengah zona. Tapi fight yang terjadi kali ini seorang Reva sudah berhasil men-take down seorang Abai. Sang Raja yang baru mendapatkan buaya sudah kehilangan satu playernya. Ada balasan dari seorang Razor, Vader berhasil di take down, Abai sudah berhasil di secure killnya kali ini, tapi Reva masih menahan pergerakannya. Seorang Razor sudah berhasil mendapatkan satu poin eliminasinya, first blood berhasil didapatkan, tapi tidak bisa begitu nyaman karena di belakangnya sebenarnya ada teman-teman dari SES yang sudah mendengar pertarungan yang sedang terjadi. Andrew Q udah cukup sekarat, Batman berhasil di take down, di sana Legalot juga menyusul menyisakan seorang Razor kali ini di Brasilia. Dan di belakangnya ada SES, apakah ini bakal menjadi satu tanda kiamat untuk RRQ di game kedua? Kita bakal saksikan sesaat lagi Ajisman. Yap, Ray sangat berhati-hati untuk mengeksekusi momentum ini, tapi Razor dengan dua ikannya masih bisa hidup untuk bertahan melawan Ray. I mean itu double handgun. Bisa ngehandle satu orang rusher dari SES Alphaing. Tapi bakal coba didatangin begitu saja sampai akhirnya gak bisa bertahan lama lagi. Reva bersama kawan-kawan dari Kagendra sudah cukup banyak membuang waktu, menghabiskan resources dan menumbangkan RRQ. Walaupun harganya juga cukup mahal. Kalau dapetin RRQ tapi nyusul ke hashtag 11 ini juga kayak nggak ada harganya sebenarnya Pak. Nggak ada harganya dan ini menjadi anti klimaks juga untuk RRQ. Walaupun tadi lu bisa ngeliat satu play yang sangat luar biasa dari seorang Razor. Dua orang di take down sama dia menggunakan double handgun Pak. Gila. Wah Razor sih masih bener-bener robot Razor ya. Masih berasa vibes-nya yang mau dari timnya yang dulu nyampe yang sekarang nggak berubah. Ini Razor kalau kalian tahu ya Survivor, fun fact-nya adalah merupakan salah satu player yang dari dulu di komunitas nggak mau pergi ke e-sport karena mau kuliah. Waktu itu. Iya waktu itu. Tapi saya nggak tahu kenapa Anda tiba-tiba ada di sini lagi Razor. Iya gitu. Dan untungnya ya itu terbayarkan juga gitu ya. Tapi kan sambil kuliah juga anyway. Sambil kuliah jadi mantep juga dia. Tapi kalau ngomongin kuliah tadi barusan RRQ lagi di kuliahan juga jatuhnya sama Kagendra ya. Untuk mempertahankan kempon yang baik dan benar seperti apa? Nah ini yang gua nggak sukanya ketika ada beberapa tim yang masih ngotot untuk berperang di daerah Brasilia Rumah 7. Bukan apa-apa Pak, third party kontesnya itu banyak banget. Betul, dan itu masih berani diambil resikonya. Jadi Kagendra di sini nyalinya boleh gua akuin cukup besar. Dan juga ada serangan yang damage-nya cukup besar datang dari arah Gardu menuju ke arah Ikal. Ikal terlalu jauh mainnya karena tadi kalau gua nggak salah inget dia masih di sekitaran Mountain sama Marble. Iya terbukti juga karena dia terlalu jauh makanya rambutnya Ikal Pak. Betul, betul juga. Sampai kepanasan tuh. Tapi kalau kita lihat Onyx Olympus setelah mereka punya salah di dosa pertama mereka di round pertama Pak. Iya. Udah dapat 3 poin eliminasi. Udah dapat 3 poin eliminasi dan dia turun di Mountain Villa yang mana emang contestable juga sama FR. Tapi di bawahnya di Quarry tadi itu Blue Zone. Blue Zone. Ya kan. Gue nggak tahu nih apa yang mau coba mereka bawain di game kedua kali ini. Hasilnya bakal positif apa enggak. Karena biasanya FR emang punya kecenderungan performnya itu naik turun. Tapi yang paling stable itu ada di map Purgatory memang. Purgatory, apalagi kalau kita ngomongin Monvillanya nggak digangguin. Itu dia. Nah, tapi kali ini bakal menjadi berbeda ceritanya karena seorang Gary kali ini sudah melihat pergerakan dari seorang David yang coba untuk bersembunyi ke daerah patahan di depan Mount Villa, di belakang Mount Villa sana. Tapi nggak bakal ada pergerakan lebih lanjut, mungkin mereka berpikir kalau ini nggak worth untuk dapetin satu orang tapi harus main keluar zona cukup jauh gitu. Ya kalau main keluar zona dan demi mendapatkan informasi supaya rotasinya di depan aman aja sih mungkin masih reasonable ya. Tapi kalau misalkan lu jadi ditungguin temen lu juga masih harus dependent sama lu itu jadi fatal banget. Dan kita bisa lihat standing nih sementara Pak. Ini yang menjadi sangat fatalnya kalau sekiranya satu playernya justru berhasil di pick off sama FR. Ini bakal ngereset momentum yang dimiliki sama Onyx karena harus hidupin lagi. Harus ngambil resource lagi, reset lagi, dimakan sama zona lagi, kalah rotasi dan
dampaknya bakal domino effect. Tapi ini gimana ceritanya? David bisa ngidupin temen-temennya yang notabene ada Onyx di kompon ini. Dan satu orang Gary juga udah mulai maju. David dengan menggunakan minusinya coba untuk bertahan. Bergerak ke daerah atas. Coba digocek lagi. David akhirnya di take down oleh seorang Puya. Walaupun seperti itu tapi dua playernya sudah berhasil dihidupkan kembali. Nice try dari seorang David. Sukses banget FR Sukses. untuk ngedelay pergerakan Onyx ya. Yes. Karena kalau misalkan tadi nggak fokus sama satu orang itu, kayaknya ya emang nge-backstep mungkin ada peluangnya. Tapi untuk lu dapet zona selanjutnya dan atakin orang di belakang juga mungkin banget dong untuk Onyx sebenarnya. Tapi kita fokusnya harus kita ubah dulu sejenak karena ada Eko yang juga udah pay attention ke arah Bigetron. Delta di sana Sensei. Ada jadi orang di layer belakang ya. Itu kalau Dudes punya backup fire lagi satu orang yang sama di tempat dia lagi nge-aim itu BTR udah dipunish 2 orang. 100%. Apalagi kalau temennya megang Bareta, Pak. Karena lu lihat tadi seorang Dudes aja udah berhasil ngasih damage sekitar 75% HP dari lawannya. Waduh, itu bahaya banget. Apa yang dilakukan BTR menurut gue bahaya banget. Iya, dan udah mah BTR bikin mistake tapi sayangnya nggak dipunish. Nggak dipunish, itu dia. Karena gue ngeliatnya targeting Eko ini masih nggak satu suara sih, Pak. Ya. Nggak yang kayak oke gue target yang ini. Ayo target bareng, belum yang kayak gitu. Karena kalau misalkan itu terjadi dengan kapasitas aim player dari teman-teman Eko harusnya bisa langsung 1-2 orang knock, Pak. Iya benar banget. Dan kali ini justru fight-nya terjadi antara teman-teman dari BTR dan juga Iko. Bersama Tiger Wong? Tiger Wong yang dimana maksud gue Iko bakal menjadi third party. Ada hitlist yang udah diaktifkan juga. Cukup pede kali ini untuk memberikan informasi di mana mereka berada dan pada akhirnya karena hitlist dinyalakan, Tiger Wongnya cabut, Pak. Iya. Tiger Wong tahu betul dia harus apa. Dia respect banget sama hitlist yang ada di sekitarnya dia. Makanya dia minggir. Kans buat di third party juga besar banget. Terlebih juga Circle sebenarnya udah nggak berpihak sama mereka. Jadi kalau misalkan mereka babak belur di sini, mereka nggak sempet reset. Ada tim yang lagi di pinggir bisa banget datang ke mereka buat nge-punish mereka. Itu hal yang nggak mereka mau. Ini tadi hitlistnya yang nyalain bener Iko kan harusnya. Iko yang nyalain hitlistnya yang sebenarnya ntar dulu, Pak. Harusnya fight dulu nih sampai ke knock dulu dari BTR sama dari teman-teman Tiger Wongnya. Baru mereka nyalain dan mereka masuk. Sayang gak sih momentumnya menurut lo? Sayang Kan? Iko punya banget peluang untuk jadi third party barusan. Tapi either Iko sama BTR itu biasanya yang ngejar ya itu yang dipakai gitu ya kan. Dan kembali ternyata sudah ada lagi satu tim yang harus tereliminasi di sana ya kan. Tadi ada RRQ Hesek 12. Sekarang kita juga harus lihat Kagendra. Sayang banget. Seperti yang gue bilang tadi. Oke, lu mungkin dapetin RRQ hashtag 12. Tapi kalau lu hashtag 11 untuk akumulasi poin itu jadi nggak apple to apple banget. Kan lu selalu bikin konten tentang drop zone ya Jis. Sebenarnya menurut lu yang paling possible untuk Kagendra turun lebih di arah mana gitu? Kalau untuk ngindarin mungkin early fight. Early fight ini susah dihindari karena memang kebetulan mereka turunnya di sekitaran sini juga. Mereka penasaran mau kontes. Nggak punya tempat lain juga ya? Alternatif ada, tapi di beberapa kesempatan terakhir mereka bener-bener ngotot mau coba kontes di sini. Oke, Kagendra mungkin udah boleh menurunkan sedikit egonya. Karena menurut gue untuk 2 game awal kalian masih benar-benar underperform. Walaupun ada sisi baik yang udah diberikan. Contohnya early fight-nya mereka udah berhasil untuk dapetin 4 orang sekaligus dari RRQ. Walaupun berhasil di pick off 1 player ya tadi ya. Iya. Dan dari momen tadi kita nggak bilang turun di situnya salah, bukan? Nggak, tapi bukan eksekusi itu. Untuk lu obvious. Satu, eksekusi. Kedua mungkin pahami karakter lawan lu dan pahami kekuatan lu sendiri juga sih. Iya. Karena kan lu bisa menang kalau lu tahu kekuatan musuh lu seperti apa ya. Iya, betul. Baru lu tahu kekuatan lu di mana gitu ya kan. Dan baru lu tahu jati diri lu gitu. Tapi ini dari tadi hitlist masih ngintilin ke arah Eko juga. Emang masih ditungguin juga dari Bigetron ya. Dan Bigetron juga tahu betul efektif banget tadi membeli hitlist. Dan Onyx juga sekarang nih lagi dalam bayang-bayang hitlist. Langsung tembaklah menuju ke arah Ikal. Puya langsung memberikan geberan yang tidak main-main tentunya. Apalagi kalau ngelihat posisi dari Onyx udah dikejar Storan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Emang ya kan? Puya nih kan serem juga ya, Puya ninja. Betul. Ini merupakan salah satu, dia udah masuk berapa season ya Pak? Udah masuk 2 season berarti? Udah masuk 2 season. Di season pertama bisa gue bilang Puya struggling. Ya. Cukup struggling. Iya. Season kedua jarang main. Sesekali aja mainnya.
dan masih cukup struggling. Tapi gue pengen ngeliat gimana growth-nya dia ketika dia udah masuk ke season ketiga. Karena menurut gue kalau emang lu mau ngomongin tentang adaptasi, 1-2 season oke. Iya. Di season ketiga lu udah harus perform. Betul, kalau nggak perform, udahlah cari player lain. Aduh. Tapi kembali ya, ini kalau ngomongin circle yang dari tadi sebenarnya masih menguntungkan untuk warga-warga yang turun di drop zone atas. Kayak EVOS, kayak MBR, kayak even kayak SS yang tadi punya fleksibilitas drop zone mereka. Mereka misah, ada yang ke Skylots, ada yang turun di tengah field, ada yang bahkan Ray tadi penasaran juga ke Brazil. Iya. Itu akhirnya membuahkan hasil juga untuk mereka yang jalan tinggal dikit doang ke zona selanjutnya. Ini kan skenario yang akan terjadi, lu percaya nggak seperti apa? Seperti apa? Either SES bakal fight duluan sama EVOS atau SES-nya bakal fight sama teman-teman dari OP sesudah itu lawannya yang bakal menjadi third party, either itu EVOS atau OP lagi, Pak. Yang nggak bakal terhindarkan adalah fight antara SES maupun dengan EVOS maupun dengan OP. Ya, nah tapi yang menurut gue jadi kurang dari SES adalah biasanya SES tuh bukan tipikal tim yang mulai serangannya duluan. Betul. Dia harus dapat sambutan serangan dari orang dulu baru dia trigger. Betul. Di sana. Dan kalau ngomongin trigger ini juga udah ada yang saling trigger, pelurunya saling ditembak di sana. Adrian menuju ke arah Iko, di mana udah banyak banget susunan duel yang rapi dari Iko dan Kocel bersama teman-temannya lagi mengupayakan sesuatu untuk setidaknya dapetin compound pasti. Tapi juga harus pasti hati-hati karena di depan pagar sana bisa aja mengancam peluru panas datang dari Bulls yang juga dari tadi sudah diketahui keberadaan Iko ya. Pergerakan dari Iko bagus banget. Lu Iya. bisa hitung tadi ada 9 glue wall Iya. berderet dan ngebuat mereka bisa masuk ke kompon yang mereka inginkan. Iya. Artinya kalau 9 glue wall berderet itu ada 3 orang yang ngeluarin glue wall ya, Pak. Dan mereka berhasil. Tapi kita tahan terlebih dahulu pembahasannya karena kali ini ada Onyx yang sudah mulai bergerak menggunakan vehicle-nya. Seorang Puya berhasil di take down. Bulls mencoba untuk mendekat untuk melakukan eksekusinya. Satu orang ombek sudah berada di depan. Coba untuk masuk. Adrian sebagai raser kali ini sudah membuka jalan untuk teman-temannya melihat ada seorang Zexia. Tapi ATD berhasil di take down. Begitu pula dengan Adrian. Tapi masih belum berhenti sampai di situ karena Eki dan juga Ombek masih menjadi satu rencana untuk Bulls. Tapi dari kejauhan ada satu serangan yang tidak terduga lagi. Bulls masih coba untuk menghidupkan satu sama lain tapi dari belakang. Ada teman-teman dari Scooper yaitu First Rider Sajisman. Gokil banget. Di sini suddenly Onyx sama Bulls jadi tim yang paling dirugikan. Mereka kehilangan peserta, kehilangan banyak resource dan Ombak yang tadinya udah siap dengan serangan yang datang dari Eko harus menelan pil pahit puas di hashtag ke-10. Ini semua gara-gara distraksi yang datang dari Onyx Olympus. Dia mau coba datang ambil kempon, mau retake tapi di belakang dia belum baca situasinya. Iya loh, Udah nyalain UAV light-nya dan langsung ada 4 orang. Surprise! Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Gary? Gue rasa gak bakal cukup banyak. Dia bakal coba untuk menahan selama mungkin untuk mendapatkan posisi tertinggi yang dia bisa dia dapatkan aja, Sen. Enggak, emang gak bisa berbuat banyak Gak juga. bisa Pak, gak bisa. Itu lucu banget, itu memeable banget sih. Iya, Nyalain, Iya kayak gitu. Iya. Ya ampun. Aduh, 4 orang langsung di UAV light, Pak. Emang baca situasi itu penting banget pada era Bung Skyla ya. Ya. Karena tadi kalau misalkan Onyx baca situasi, dia tahu betul yang harusnya dia tabrak bukannya Bulls tapi FR di belakang. Iya, betul. Ini FR-nya jadi penyakit banget untuk Eko sama si Onyx akhirnya tadi kan. Untungnya Eko punya kematangan yang bagus sehingga dia tahu betul. Oh, kalau FR di sebelah sana, kita harus gimana caranya nggak ketembak sama FR dan dia bisa handle itu tapi nggak dengan EVOS yang dari tadi udah mantau dan langsung memberikan hujan peluru menuju ke arah Kocel di mana Kocel udah jatuh. Jos juga udah bakal jatuh, Kocel mungkin bakal jadi korban selanjutnya. Kiba juga udah jatuh, sedikit lagi Iko harus menelan kenyataan yang tidak mengenakan tapi di belakang dari EVOS Divine sudah terdapat dua tim. Wah, gue suka banget gimana SES belajar dari pengalaman mereka. Iya. Mereka tahu kalau mereka kontes di high groundnya itu pasti bakal ketemu EVOS dan juga tim yang sedang melakukan rotasi dari belakang. Iya. Itu berhasil mereka dapatkan dari turnamen internasional. Akhirnya mereka mainnya di belakang, Pak. Iya, Wah, mereka nice banget. Mereka win-win banget. Cara main mereka nggak merugi banget dan mereka lakukan itu semaksimal mungkin. Kebetulan juga EVOS-nya nggak naruh atensi di sana dan ujung-ujungnya yang diuntungkan di sini sekali lagi adalah SES. Tapi SES juga harus terculik sama teman-teman dari MBR di mana udah ada Skylar yang berkuda banget bakalan peloncat. Kuda langsung diledakkan begitu saja satu orang Pulse tumbang di tangan seorang Gedai. Ada lagi satu peluru datang tapi bakal meledak juga. Masih bisa dilawan, serangan balik tidak terhindarkan dan udah jatuh lagi satu orang lagi oleh seorang Ray. Dua orang Jojo berhasil dapetin Pulse lagi. Sisa Excoy dan Excoy sedikit lagi akan meledak. Apakah mungkin Excoy akan dihabisi? Tentu saja. Hashtag
#5 milik MBR, #4 milik Eiko, dan sisa 3 tim EVOS Divine. Ada Ses, Alphaing, dan juga satu orang terakhir dari Opi Griffin. Iya, ini bakal menjadi 4 versus 4 situation antara EVOS dan juga teman-teman dari SES. Di mana seorang MGUT sudah berhasil untuk di take down, menyisakan 3 player aja. Abax yang tadi yang mau bermain agresif harus mundur ke belakang dan somehow SES sudah berhasil untuk masuk ke daerah kompon yang dimiliki oleh EVOS. Bara maju ke depan dan Japra. Submachine gun macam apa yang barusan kita lihat, 2 orang sekaligus critical shot, Ajisman. Luar biasa sekali Japra, kebolehannya menunjukkan kalau dia memang ada dan layak ada di EVOS era baru Divine. Tapi Jojo sekarang bakal difokuskan di sini untuk dikeker terus menerus oleh Abak dengan M249 di Jojo bakal tumbang begitu saja. Sedikit lagi Gede juga bakal langsung dihancurkan. Gede juga bakal knock sedikit lagi. Tapi masih bisa bertahan dengan satu glual terakhir. Ada granat, lempar terus granatnya. Circle juga ada maksa dia untuk semakin di pojokan. Masih disimpan grenade dan juga sebuah glual yang ada untuk bertahan. Gedai masih bisa survive, punya bonfire, tatakin terus. M249 sampai Joko dan juga M60 di sini. Ancur sudah Gedai tumbang knockdown. Sampai RSS harus posisi peringkat 2. EVOS Duda dapetin 12 poin eliminasi. Si Samuel Ten aja bakal lempar dulu. Ada corrosion grenade dari samping ada Bax. Sedikit lagi diajar habis. Hasta la vista. Booyah for EVOS Divine. Oh my god, setelah mereka melakukan rotasi yang sangat minimal, mereka hanya bergerak dari titik pertama drop zone mereka menuju ke checkpoint selanjutnya. Ternyata zona mendukung mereka untuk bermain defensif di daerah sana, Ajisman. Ya. Dan ini menjadi satu jawaban dari teman-teman EVOS Divine yang sempat nanya-nanya nih. Iya. Khususnya di kolom komentar live streamnya MGUT. Betul. Apakah kalian bisa menggantikan Sam 13 dan juga 05? Ini Terjawab. sinyalnya udah ada. Udah terjawab Sinyalnya ya. udah ada. Di mana mereka berhasil dapetin Booyah setelah mereka mendapatkan hasil yang kurang.